Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh Peur terkasihku ya, dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun dalam negeri, yang terus memberikan apresiasinya, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Sedangkan bagi yang berkenan silakan saja ya, sangat dianjurkan malahan untuk men-share. Tapi yang di-share linknya ya, link-link kajian dari channel dakwah ini. Mohon untuk jangan diunduh, lalu dipotong-potong nggak karuan, lalu diunggah ulang. Jangan ya. Selanjutnya lagi, seluruhnya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, doa-doa baik yang kalian tujukan untukku ya. Aku juga berdoa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, semoga doa itu juga kebaikannya Allah curahkan untukmu, untuk kalian, untuk semuanya. Dan insya Allah doa-doa kita adalah bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Masih batuk. Hari ini akhir pekan Ahad, Sabeah ya, bukan Ahad, besok Ahad. Gerai itu ya, tidak sekolah, jadi kita bisa sedikit santai siangan. Yang biasanya ba'da subuh, siangan kita bisa short untuk kajian mampir kumbe kali ini. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita kali ini adalah sekarang ini kita dimanjakan oleh teknologi ya, khususnya tentang komunikasi ya, adanya Facebook, adanya WA, Instagram, segala macamnya ya, sehingga sesuatu itu bisa menjadi viral sehingga banyak orang tahu ya. Kajian kita kali ini adalah tajuknya mampir ngombe ini adalah bukan Islam tituler ya, bukan Islam tituler. Dan akhir-akhir ini kita seperti mendapat tambahan kosakata baru ya, diksi baru, karena selama ini kita jarang menggunakan atau boleh jadi tidak tahu apa itu tituler ya. Maka tajuk mampir ngombe kali ini adalah bukan Islam tituler. Sebelum kita bahas, aku bacakan dulu komentar yang masuk kemarin ya, sebagai bentuk apresiasiku terhadap kalian semuanya. Bismillah. Oke. Sebentar. Kemarin tajuk kita adalah tentang bull session. Jadi memang untuk mampir ngombe aku pilihkan yang ringan-ringan ya. Kemarin tentang bull session, sekarang tentang tituler. Bull session itu diskusi yang sedikit longgar tuh, bull session itu ya.
ada beberapa komen ya, dan aku akan menjelaskan untuk kalian semuanya. Pertama itu dari Kang Arif. Kang Arif yang ada di Tuban, hadir Gus, oke, terima kasih. Dilanjutkan kita ke Palu, ada soleha kita Gispati Palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Palu, waduh terbang terus. Tuban, Palu, sekarang ke Sumatera Belahan Utara, Sidamanik. Ada Kang Isdianto BPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak kajiannya, menambah ilmu. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian, waduh terbang lagi ke Kalimantan Tengah, ada Kang Hermes Edison. Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Islam rasional. Kemudian dari sana kita ke Jakarta, ada Kang Muhammad Bintang Ramadan ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Setuju banget Gus tentang penjelasan yang mengenai statistik dan ada korelasinya dengan saat ini. Sebagai contoh, Al-Quran menjelaskan batasan untuk melakukan pernikahan hanya sebanyak 4 kali saja. Karena menurut statistikal dunia jumlah pria itu sudah 1:4 dengan wanita. Berarti prianya 1, wanitanya 4 gitu ya. sorry batuk. Jika satu pria hanya menikahi satu wanita, maka sia-sialah wanita yang lain yang tak punya jodoh gitu. Itu pendapat saya Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pendapatnya. Memang informasi yang pernah bergulir di media-media berita seperti itu ya, di mana komposisi pria dan wanita semakin tidak seimbang. Sebentar, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tapi ini bagus komentar dari Bintang ya, tapi ada sesuatu yang perlu aku tekankan. Karena banyak juga yang tidak paham ya. Kuantitatif 4 ya, nikahlah 1, 2, 3, 4 di surat An-Nisa itu melihatnya jangan begini, karena banyak orang salah melihat. Dari 1 ke 4. Ya, perhatikan. Supaya kamu juga bisa menjelaskan kepada orang-orang lain yang memerlukan penjelasan. Jangan dilihat dari 1 ke 4. Salah. Karena kita harus melihat antropologis bangsa-bangsa, khususnya tentunya Arab saat itu. Tapi tidak jauh beda dengan bangsa-bangsa lain. Yang istrinya banyak-banyak, sampai kalau di Alkitab itu Solomon itu berapa istrinya? 1 tahun belum tentu bisa disinggahi oleh Pak Solomon itu. Ya. Oke, ya aku ulangi. Melihatnya jangan 1 ke 4. Tapi dari yang banyak-banyak itu, yang tidak terbatas itu, yang semau-maunya itu, dikecilkan menjadi 4, gitu loh. Jadi kalau dari 1 ke 4, maka perspektifmu akan membaca bahwa dalam Islam itu perkawinan dari yang sedikit menjadi boleh banyak. Karena kamu bacanya dari 1 ke 4. Nah, coba membacanya nggak begitu, karena memang konteksnya tidak begitu. Dari banyak cuma 4, dibatasi 4. Nah, itu artinya Islam itu memberikan sebuah aturan main ketika dulu itu tak terbatas, berapa saja boleh selama kau mampu, karena raja-raja dulu atau orang-orang borjuis era dulu ya, semau-maunya saja. Ketika Islam datang nggak boleh dibatasi sampai berapa, maksimal 4 gitu loh. Meskipun ini nanti kalau kita bahas teori hukum fikih, 4 itu bisa debatable lagi loh ya. Debatable itu Mas Yan ya. Artinya cara pemahamannya itu ada yang beda-beda. Umumnya mengatakan memang 4 sudah selesai, tidak boleh tambah lagi gitu. Tapi ada yang boleh juga, nggak tahu fikihnya fikih mana yang diambil. Ya.
Jadi supaya jangan salah paham seperti bapak kita itu kan salah paham ketika dia berat menerima Kanjeng Nabi, ya. Bapak yang 40 tahun mencari kebenaran itu karena Kanjeng Nabi suka menikah lagi gitu. Ya. Karena cara pandangnya keliru, cara pandang keliru, maka kesimpulan yang diambil keliru. Gitu ya. Nah, sekarang sudah aku jelaskan, bukan dari dikit ke banyak, tapi dari banyak ke dikit. Sentralnya di 4 itu tadi. Ya. Oke. Itu untuk Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan, dan untuk lainnya semoga kalian bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang belum nonton Bull Session ketika 40 tahun mencari kebenaran, silakan ditonton ya. Kan di sana penjelasannya seru tentang poligami yang menjadi kendala untuk bapak tua itu masih belum mau menerima Islam. Ya. Karena ya itu tokohnya menikah lagi. Yang belum tonton dulu ya. Oke, dari Jakarta kita ke, dan jangan lupa poligami itu pilihan loh ya. Pilihan. Dan kemarin sudah dijelaskan sampai sejelas-jelasnya ya. Bukan berarti kita harus berpoligami, enggak, itu pilihan. Ya. Berikutnya Kang Ray Dendi ya. Ini kemana ini, lama nggak muncul, sekarang datang lagi ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Ray Dendi. Ray Dendi ada di mana, lupa aku. Nyimak Gus GM, ini penjelasan cerdas dan mencerahkan. Semoga sehat walafiat. Salam Isra juga untukmu. Oh, kamu ngerti juga salam Isra. Berarti selama ini kau memantau tapi tidak komen ya. Karena era-era kamu itu kita belum memegang jargon salam Isra. Begitu kamu masuk, kamu langsung mengucapkan salam kita, salam Isra ya. Jadi boleh jadi kamu mengikuti cuman jarang komen gitu ya. Karena kalau dulu dia selalu komen ya. Oke, terima kasih matur nuwun untuk Ray Dendi ya. Berikutnya kita ke Kalimantan, Pengobi Borneo Kaltim. Alhamdulillah Samarinda nyimak sebelum zuhur dan Jum'ah yang telah masing-masing ada waktunya. Salam Isra juga untuk semuanya ya. Itu kemarin sudah aku katakan ya, ketika kajian kita di kajian utama kita, hati-hati ketika menemu diksi kitab. Itu artinya belum tentu kitab seperti kitab buku yang kita pahami, karena dia mengalami polisemi. Contohnya di perintah di surat An-Nisa itu ya, bahwa sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Itu pakai kitaban, kitab. Jadi jangan diartikan sholat itu adalah ibadah yang telah dikitabkan waktunya. Tidak begitu ya. Oke. Berikutnya bapak kita, sesepuh kita, semoga sehat selalu, yang punya Tangerang, Bapak Ikhwan Tamim ya. Alhamdulillah bisa ikut ngaji. Salam Isra juga Bapak, semoga selalu bahagia bersama keluarga dalam ridha Allah ya Pak. Salam Isra untuk semua keluarga yang di Tangerang. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 50 menit. Oh lumayan. Biasanya kajiannya duha, nontonnya pada Isa. Oke, terima kasih Kang Sahran Gipari. Berikutnya Kang Mas Helmi Aprianto. Alhamdulillah nyimak Gus. Salam Isra, Islam rasional. Salam juga untuk keluarga yang ada di Bumi Ayu ya. Bapak ada di Bumi Ayu, dan Kang Mas Helmi Aprianto ini ada di Nusa Kambangan tuh di mana nih? Nggak tahu kamu. Aku error juga. Cilacap. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Helmi Aprianto ya. Berikutnya untuk Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dari siapa ini? Kang Muhammad Galbi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tentang 40 tahun mencari kebenaran namun masih berada di antara Islam dan Kristen akibat penilaian yang subjektif tentang Nabi Muhammad
Shallallahu alaihi wasallam. Tapi menerima Al-Quran, menurut saya sudah sangat dekat. Amin ya rabbal alamin. Tinggal one step, satu langkah. Next, tinggal mengarahkan yang bersangkutan saja, yaitu bahwa Yesus yang sesungguhnya itu adalah bagian yang tak terpisahkan yang ada di dalam Al-Quran. Yesus adalah bagian dari Al-Quran. That is all. Demikian Gus, terima kasih. Kamu memperhatikan nggak diskusinya itu ya? Atau memang kan itu panjang diskusinya, ada bagian lain yang belum sempat terunggah mungkin ya? Apakah dia ada di bagian lain yang belum terunggah, ataukah kamu tidak memperhatikan secara seksama videonya, atau gimana? Aku tidak tahu ya. Tapi yang jelas begini, seandainya kamu ada di sini, aku ingin ngajak kamu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi aku modelnya begitu. Dulu kan diskusi pertama kan aku sendiri, ya, aku sendiri. Nginap waktu itu sendiri karena diundang dengan putranya Mas Wahyu ya. Setelah itu pengalaman dari sana aku ceritakan kepada teman-teman, termasuk kepada guru Al-Quranku. Guru Al-Quranku, teman-teman semuanya bilang, oh itu begini, oh itu begini, begini. Terus aku santai saja. Ya. Daripada aku mendengar yang begini, begitu dari mereka, ya mereka tak ajak sekalian datang ke sana. Dan itu terjadi di pertemuan yang kedua. Kalau kemarin kan yang ketiga. Jadi sudah nggak usah begini begitu ke aku, langsung aja ke orangnya. Apa yang kamu begini begitukan itu coba diaplikasikan. Nah, maksudku kalau misalkan Kang Mas Muhammad Galbi itu ada di sini gitu ya, aku mau ajak dia untuk acara-acara diskusi selanjutnya ke sana, supaya Kang Mas Muhammad Galbi itu langsung aja praktis mempraktekkan ke Bapak Tua itu apa yang dia tulis di sini. Ya. Karena apa? Apa yang sudah ditulis oleh Kang Muhammad Galbi tentang Yesus dalam Al-Quran ini, itu sudah kita jelaskan. Cuman ya itu seperti aku bilang, karena videonya itu kan panjang dan aku belum cukup waktu untuk itu, harus aku lihat dulu dari mana ke mananya batasannya. Kalau kemarin itu kan hanya sebagian. Apakah penjelasan tentang Yesus di dalam Al-Quran itu kemarin sudah terunggah, cuman Mas Galbinya kurang perhatian, ataukah belum terunggah, itu yang aku tidak tahu. Tapi intinya beliaunya sendiri mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan sorry kalau aku lupa, 12 atau 13 kebaikan, keutamaan Kanjeng Nabi Isa yang disebut saudara tua kita Yesus. Bapak itu sendiri yang bilang, karena dicatat ada 13 poin yang disampaikan Al-Quran tentang kebaikan, keutamaan, keunggulan, kira-kira begitulah ya, Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita sebut Yesus. Jadi artinya apa yang disarankan oleh Kang Muhammad Galbi itu sudah dilakukan. Dan beliau sendiri mengatakan, Al-Quran mengatakan sebanyak 13 kebaikan, keutamaan untuk Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Kurang apa lagi? Ya. Kurang apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya seandainya Mas Galbina itu ada di sini tuh, ada di Jawa Timur lah ya, nggak harus di tempatku. Kita bisa kontakkan, ayo kita ketemu di Tulungagung tanggal sekian jam sekian, supaya bisa langsung praktek ke Pak Tua itu. Ya, seperti aku ngajak teman-temanku dan guru-guruku. Aku gitu orangnya. Ya. Ada sebuah kasus, aku masuk dulu sendiri. Setelah aku masuk, aku catat, aku amati ya, apa-apa saja di sana. Ya. Setelah itu aku share ke teman-teman. Apa tanggapan teman-teman? Nah nanti ya wis ngene wis gak usah kakean teori, awakmu melok aku, kamu ikut aku ketemu orangnya, apa yang kamu omongkan praktekkan. Jadi gitu, di pertemuan yang kedua itu ada teman-teman ngaji berikut guru Al-Quranku sendiri. Tapi ya nggak jebol juga.
Artinya memang ya kita pertama harus ingatlah iqra fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, di video itu juga, tapi aku juga lupa ya, apakah sudah termuat atau belum karena itu panjang. Dia waktu minta penjelasan lagi tentang perang, dia bilang bahwa Islam itu ditebarkan oleh pedang gitu. Dia menukil oleh salah satu ustadz di video YouTube, tapi katanya dia, katanya bapak itu sekarang videonya sudah di take down. Aku dari dulu menolak itu, ya, menolak itu. Tidak ada ceritanya Islam itu disebarkan dengan ujung pedang, tidak ada. Dan insya Allah besok kita bahas itu ya, besok kita bahas. Insya Allah besok kita bahas, ya. Semuanya sudah kita berikan, perang sudah penjelasannya bahwa kita defensif tidak ofensif. Pernikahan juga sudah. Sehingga kalau kita lihatlah iqra fiddin, kita tidak boleh memaksakan. Gimana ya kalau aku bertatapan dengan beliau itu sudah tidak pakai bahasa mulut sih ya. Yang aku juga tidak ada rasa iba, rasa mangkel. Kan mangkel kita. Dia minta apa sudah kita jelaskan. Dia minta jelaskan saya tentang kopi. Ini kopi ini kopi. Komposisinya, gulanya, air panasnya sudah jelas, clear, tapi masih nggak mau minum kopi. Coba. Ya, jadi ada rasa jengah, ada rasa bercampur, ada rasa iba. Melihat dengan meskipun kita tidak tahu, ya, tapi kan secara seperti yang kemarin, secara kebenaran universal itu kalau orang sudah sepuh kan lebih dahulu dipanggil daripada yang muda kan begitu. Lihat usianya yang sudah senja gitu kan. Sedangkan putranya menghendaki ketika menutup mata itu sudah dalam Islam. Jadi kalau aku dekat gitu, kita satu kursi gitu, sepertinya bicaranya sudah dari hati ke hati dan itu berbicara di dalam benak masing-masing. Ya. Ya apa memang seperti yang Allah bilang ya. Kita tidak punya otoritas sih di hidayah itu. Tidak punya. Kita hanya menyampaikan. Ya seperti Kanjeng Nabi itu. Kurang apa Kanjeng Nabi itu. Toh sang paman tetap begitu ya. Jadi semakin menyadarkan kita tidak punya otoritas memang dalam hal keimanan seseorang ya. Itu kita hanya menyampaikan saja gitu. Ya, Kang Mas Muhammad Galbi. Tapi apapun masukannya itu bagus ya. Aku ucapkan terima kasih. Berikutnya Kang Iqbal Medan Bull Session di Jumat lagi. Oke, terima kasih Medan. Berikutnya Kang Mas Teguh Bobisa. Assalamualaikum Gus. Banyuasin hadir. Banyuasin itu Sumatera Selatan ya. Ini oot kamu. Apa ini? Menurut Al-Quran Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Kalau mau oot tulis dulu ya depannya. Maaf oot dulu gitu ya supaya aku tahu. Nanti ootmu itu masih bisa di apa namanya? Dimaklumi atau tidak. Kalau tidak berarti aku skip. Aku hapus tapi aku tidak baca gitu ya. Jadi untuk yang lain maaf Gus oot gitu ya. Baru apa maksudnya gitu. Ini dia tanya apa ini? Menurut Al-Quran Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tapi diselamatkan. Menurut kitab-kitab suci beliau diangkat ke langit, tapi itu bahasa metafora. Memang tidak masuk logika kalau ada manusia diangkat ke langit. Tapi setelah peristiwa itu kok tidak diketahui, tidak dikisahkan padahal beliau masih hidup di dunia karena diselamatkan. Bagaimana penjelasannya Gus? Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, untuk semua keluarga yang di Banyu Asin ya. Semoga selalu dalam barokah Gusti Allah Kang Maha Agung. Jawabnya gampang toh. Makanya itu yang aku membuat apa ya? Membuat aku sulit untuk menerima, membuat aku kok begini ya?
Karena Kanjeng Nabi Isa itu setelah proses penyalipan, kalau kita ikuti kerangka berpikir Alkitab, diambillah oleh Yusuf Arimatea, kemudian dimakamkan dan bangkit ketiga hari. Dia masih 40 hari bebas melanglang buana. Ketemu publik itu bukan man to man seperti di rumahnya Thomas. Ketemu publik. Nah, yang gue maksud tuh, itu tukang pukul Romawi kemana yang disewa dari Syria itu? Centeng-centengnya itu kemana? Kalau kita sekarang bilang, kalau di istilah kami di Siantar sana tukang pukul ya, di sini preman-premannya itu kemana? Kok bisa berkeliaran 40 hari bebas secara publik menemui siapapun? Kan harusnya itu dipegang dan dieksekusi lagi. Karena apa loh? Ternyata kemarin yang dieksekusi masih ada sekarang. Kan posisi Kanjeng Nabi Isa kan TOT itu. Kok TOT? TO, sorry kebablasan. Target operasional yang harus dibikin mampus. Coba dalam sebuah pergerakan misi, ya katakanlah si A itu harus selesai. Ternyata setelah kamu selesaikan, nggak selesai, muncul lagi dia. Kan diuber terus sampai dia benar-benar disukabumikan, nggak hadir lagi di muka bumi. Tahu disukabumikan, masukkan ke dalam bumi. TO itu begitu, ya. Nah, makanya kan aku berpikir, makanya seperti nggak ketemu nalar. Kalau ada orang menjadi TO bisa ngomong bebas di publik. Dan itu banyak. Bukan seperti yang di rumahnya Thomas itu kan sekitar berapa? Para murid itu ya. Belasan orang atau ada, kalau nggak ada yang nggak datang ya 9 atau 10 orang. Ini di publik 40 hari lagi. Lihat centeng-centengnya Romawi yang kerja sama dengan main mata dengan Yahudi tengah itu kemana? Kan seharusnya bikin laporan. Loh, itu yang kemana kita salib? Loh, masih hidup loh, masih segar bukan loh, masih bisa ngomong di publik. Harusnya kan dipegang lagi, disalib lagi. Ternyata enggak. Lalu bagaimana? Apakah sebuah catatan peristiwa 40 hari Yesus bersama publik itu sebelum diangkat ke langit itu bisa diterima secara nalar? Kalau aku bilang tidak. Nah itu nanti ada hubungannya dengan kajian kita, ya. Kemarin sudah kita tutup ya. Yang tentang Markus itu tinggal nanti kita masuk. Sekarang lagi ada jeda tentang wasit ya. Masuk kenapa cerita itu harus dibikin? Tentang cerita naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah itu. Ya, kaitannya nanti dengan itu. Ya, nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan dari Teguh Bopisa ya. Padahal beliau masih hidup di dunia ya. Bagaimana penjelasannya ya? Kok tidak diketahui? Ya memang tidak diketahui karena tidak dibikin supaya publik tahu. Kalau publik tahu, ini kan pengamanan ini. Orang yang sedang dicari TO. Masa mau dipublikasi? Ini orangnya di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang menjadi aku menolak. Ada TO 40 hari bersama publik kok aman-aman saja. Gitu loh ya. Oke. Nggak tahu Teguh Bopisa sebagaimana kecerdasanmu menerima penjelasanku ya. Intinya karena beliaunya TO maka tidak dipublis, tidak disampaikan ke publik keberadaannya ya. Tuh. Udah berapa lama lo? 29. Oke, sebentar lagi. Kang Herman Natawijaya. Oke, terima kasih. Freedom. Suami baik atau buruk semua cobaan, anak pun titipan Tuhan, sakit sehat semua juga ujian Tuhan. Berbuat dosa lalu bertobat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah. Salam Isra, Pak Guru, maafkan saya kalau banyak di komen mereka yang penghujat.
Oke, terima kasih Freedom ya. Salam Isra juga untukmu, salam untuk keluarga. Aku nggak tahu Freedom, kamu ada dari mana ya? Jakarta kok atau mana gitu? Oke, silakan saja komen ya. Silakan saja. Aku nggak pernah eh, apa namanya mempermasalahkan itu ya. Apa ini? Banyak di komen mereka yang penghujat gitu ya. Nggak apa-apa, silakan saja. Oke, terima kasih. Berikutnya kepandaan kita Kang Samsul Yatim. Nyimak Gus sambil break beraktivitas. Maaf, gini seperti Kang Samsul ini. Maaf, out topik, ya gitu loh ya. Out of topic atau oot ya. Apa pernah bahas tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan? Sampai sekarang belum. Barangkali pernah dibahas tapi saya yang kurang teliti mencari video bahasannya. Belum. Niat sudah ada tapi belum sampai sekarang. Karena referensiku ada yang hilang. Ya. Pada waktu itu aku sudah baca terus aku belum sempat kumpulkan referensinya hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Jadi kalau kau baca itu di edisi Lisanul Arabiyunnya itu ada kata-kata bagi mereka yang memahami harafiah loh ya. Ada kata-kata yang itu tidak menelan tapi mengulum. Jadi posisi Nabi Yunus ya itu tidak ditelan sampai ke perutnya ikan tapi dia singgah di rongga mulut. Ya. Cuman sampai rongga mulut doang. Ya mungkin ikannya gede ya. Orang bisa masuk rongga mulut. Dan di situ memungkinkan dia untuk bisa hidup karena masih ada oksigen. Ya. Aku pernah menemukan seperti itu. Cuman ketika aku cari diksi mana dari surat Al-Quran itu yang bisa dipahami bahwa itu tidak. Jadi tidak memakan begini. Tidak Kanjeng Nabi Yunus dimakan gini, ditelan terus masuk ke perut ikan. Enggak begitu. Itu kalau dilihat dari diksinya itu dimakan ya, itu dia cuma sampai di rongga doang, rongga mulutnya ikan dan nanti dimuntahkan kembali. Itu bagi teman-teman yang memahami secara harafiah, ya tidak ada masalah, semua pilihan ya. Secara metafora tentu lain lagi. Ya, oke. Sementara itu dulu Kang Samsul Yatim ya. Jadi videonya belum dibikin. Kang Didik Imak Goske terima kasih. Rizal Wahyu Rembang hari pertama Goske terima kasih. Kang Hari Sunandar ke terima kasih. Kain Goke alhamdulillah Mas Imak ke terima kasih. Ini siapa ini? Askia Ikhwa Saliha, nama yang bagus sekali. Apa ini? Kamu kok oot Askia? Seharusnya komenmu tidak di sini. Ini kan kajian utama kita tentang wasit, ya, yang disalahpahami, ya. Kenapa komenmu bisa masuk ke sini? Apa kamu yang salah masuk? Seharusnya ini kan di kajian utama kita, ya. Jadi aku nggak baca, ya, supaya tertib. Kecuali kamu kasih bikin alasan kenapa di sini, gitu kan. Seperti aku kadang-kadang kan komennya teman-teman yang di sini aku bahas di kajian malam. Kalau memang aku pertimbangkan, aku perlu menjelaskan, menuliskan ayat-ayatnya, gitu. Ya, nggak tahu kamu ini kok acara nonton videonya di kajian utama, komennya kamu taruh di kajian tambahan di mampir ngumbil. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Oke, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Sukabumi ya. Sehat selalu untuk Atskia Ikhwa Solihah. Dan sorry aku tidak bacakan karena oot dan ini supaya tertib masukkan saja ke tempatnya itu di kajian utama kita ya, karena ini berbicara tentang wasit dan wasit itu di kajian utama kita. Kemudian Kang Irfan ya mantap ini masih nyimak info baru-baru ini ada salah satu kafir ya, nggak usah non Islam opo kafir bikin kacau kalau gonta-ganti kita harus memperjuangkan dalam sisi kultural seperti itu. Kita sebut kafir. Kalau orangnya nggak terima baru kita kasih penjelasan. Pak, Bu, Mas, Mbak, Pak D, Bude, apapun namanya.
Kafir itu bukan hinaan, bukan ejekan, bukan apa-apa, tapi simbol identitas untuk orang yang menutup diri dari Islam. Jelaskan begitu. Ya. Ini kan sudah kita bahas 2 tahun lalu. Ya. Oke, jadi nggak usah pakai non-Islam. Baru-baru ini ada salah satu kafir yang minta diazab oleh Allah. Dia inisial TR. Bikin deadline kepada Allah untuk mengazabnya hingga 1 bulan ke depan. Perlukah hal ini dikomentari, Gus? Ya. Kemarin langsung aku jawab ya. Coba kirimkan datanya via WA saja, Japri, dan aku sudah amati. Aku tidak lihat videonya karena nggak ada waktu. Dari deskripsinya itu aku amati dan itu hanya seperti apa ya? Jadi bukan orangnya yang tampil seperti kartun gitu ya, seperti kartun. Dan itu membuatku langsung drastis turun ya, anjlok. Yang awalnya coba-coba ini gimana ini perlu ditanggapi enggak gitu. Tapi ketika ternyata itu videonya seperti kartun, aku lah langsung nggak mau. Masa kita mau ngomong sama kartun? Lagi pula jangan sampai kita menari ya di atas pukulan gendang orang lain. Ya, nggak usah. Kita harus punya eksistensi. Seperti nanti yang akan kita bahas di kajian utama. Jangan menari di atas pukulan gendang orang lain. Ya. Aku kira gitu untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Jadi aku memutuskan tidak tertarik untuk mengomentarinya. Ya. Masalah dia mau minta diajab di deadline hingga 1 bulan ya terserah saja. Kembalikan saja ke Allah. Allah bisa nggak dia dikte? Ya. Tapi kalaupun sama Allah itu memang diajab setelah 1 bulan sesuai permintaan dia, itu bukan berarti dia bisa mendikte Allah, bukan. Allah itu kan pribadi yang maha segalanya, tidak bisa dia dikontrol. Ya, kembalikan saja ke Allah gitu. Aku jadi ingat ketika pasukan Abraham itu ya, ini ceritanya lucu tapi menarik juga. Abraham kan mau masuk Mekah ini. Ya, mau masuk Mekah. Ini penduduk Mekah sudah pada ketar-ketir, ini raja bawa pasukan, ya. Tiba-tiba Abraham bilang, "Panggil itu orang-orang Mekah itu, bawa sini." Dipanggil satu, tuh diketemukan. Ini ya Tuan Raja gitu. Terus ditanya, "Kamu mau apa?" Ya ngomong di depan raja. Ngeper juga. Secara kekuatan militer ya orang Mekah nggak ada apa-apanya. Ya nggak ada apa-apanya. Terus dia bilang, "Tolong Tuan Raja lepaskan domba-domba kami yang ditawan." Gitu. Itu diplomasi tingkat tinggi loh ya. Rajanya sebetulnya tersinggung itu. Kok urusannya ngomong sama raja hanya sekelas domba. Jadi rajanya itu disamakan dengan domba. Karena orang Mekah tuh ditanya, "Apa permintaanmu?" "Tolong lepaskan domba-domba kami yang ditawan." Gitu. Jadi kepentingannya hanya sebatas domba. Lalu Abraham tanya, "Lalu Ka'bah bagaimana?" "Itu mau aku ratakan dengan tanah." Dijawab dengan diplomasi lagi, dengan santainya dia bilang, ya mungkin itu kepasrahan karena dilawan juga tidak mungkin menang gitu. Jawabnya dengan santai dan itu sangat menusuk. Katanya apa? Biarlah itu ada yang punya, biar diurus yang punya. Saya sudah nggak sanggup lagi ngurus Ka'bah itu, biar diurus yang punya. Itu punyanya Allah, biar diurus Allah. Dengan santainya. Sama dengan ini ya, dia dengan segala apa yang dia sampaikan ya, minta Allah untuk mengajabnya ya, dan di deadline 1 bulan ke depan, ya biar saja, biar Allah yang mengurusnya ya, gitu. Oke, itu untuk Kang Irfan Al-Akbar. Terima kasih dan semoga sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah ketika menjalankan tugas-tugas beratnya ya di
Jambi ya, Kerinci ya. Karena proyek besar itu tentunya berat ya. Oke, semoga Allah selalu merahmatimu, selalu melindungimu ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Malang, ada juga ya. Yang di sana keluarga kerja ya, keluarga itu tidak terbatas hanya keluarga dalam ya. Teman-teman kita itu kalau nah ini ya. Nanti kita itu menjadi merasa satu keluarga dengan saudara-saudara kita yang satu akidah gitu ya. Jadi keluarga itu tidak terbatas secara genetika gitu ya. Oke. Ya, salam Isra untuk kalian semuanya ya, dan aku tidak akan memberikan komen tentang apa yang ditanyakan oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar. Oke. Berikutnya Nganjuk hadir, oke. Matur numbah nuwun Nganjuk ya. Sudah hadir ya. Sepertinya sudah aku baca semua ya komen yang masuk. Bull Season ya. Nganjuk hadir, oke. Takut keliwatan. Oke, sudah. Kok tumben nggak ada guguknya, nggak ada yang komen. Capek mungkin. Sudah aku bilang, motivasinya itu beda. Motivasiku itu dakwah. Aku menjalankan perintah agamaku. Tentu aku selalu ya, dan selalu untuk berusaha tetap eksis. Kalau dia kan bukan, cuman mau menggonggong aja. Beda, motivasi itu membuat orang tahan. Tapi motivasi itu juga membuat orang tidak tahan. Kan aku sudah pernah dulu jelaskan. Kenapa pasukan-pasukan Taliban itu kuat bertempur bertahun-tahun di medan laga seperti itu? Karena motivasi mereka itu teologis agama. Bahwa itu bagian perintah agama untuk mempertahankan tanah air itu. Dan mereka tidak mau terkontaminasi oleh budaya-budaya dari bangsa yang ingin menjajahnya. Karena motivasinya teologis agama. Mbok sampai gepeng pun terus saja berjuang mereka. Yang lainnya, entah itu yang Uni Soviet, entah itu yang Amerika, meskipun mereka itu dikdaya, ya rontok. Karena apa? Mereka tentaranya itu, serdadunya itu motivasinya cari duit. Karena apa? Mereka bekerja sebagai amri, sebagai tentara, serdadu, dibayar. Yang satu motivasinya cari duit, yang satu motivasinya perintah agama. Suruh tempur di lapangan, dan fakta sudah membuktikan legrek toh. Itu super power itu, bukan kaleng-kaleng. Rusia dulu masih Uni Soviet dulu. Amerika, Uni Soviet itu bukan kaleng-kaleng, rontok juga. Begitu juga dakwah ini. Aku itu motivasiku yang utama loh ya. Yang lain-lain tentu ada. Tapi yang utama basicnya itu, nanti kalau aku sudah mati, videoku tetap ada, Gerah itu punya anak. Itu Mbah Kung berdakwah untuk Islam. Kamu juga harus ngikuti Mbah Kung berdakwah untuk Islam. Jadi aku titip file kepada YouTube. Dan kalian bisa melihat file-file itu, monggo silakan. Gitu. Berikutnya, dari segala-segalanya, perintah, kita diperintahkan untuk dakwah. Jadi motivasi utama itu teologis. Kalau orang motivasinya teologis itu insya Allah dia akan tahan. Nah seperti ini, anjingnya mana? Nggak ada yang menggonggong. Biasanya rame banget. Padahal aku sebetulnya mauku itu lebih banyak anjing, lebih enak. Cuman anjingnya itu aja, jadi kadang-kadang ya jenuh juga. Mbok ya tambah anjingnya, ya. Itu sudah anjingnya itu juga, yang digonggongkan itu juga. Jadi kita jenuh kadang-kadang. Ya sudahlah, skip aja ya. Ini nggak ada anjingnya, kemana? Capek mungkin. Ya, capek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini para anjing mungkin ada yang dengar ya. Kenapa kok absen nggak menggonggong di komentar unggahan yang kemarin. Oke, sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian tentang sebuah yang lagi marak jadi pembicaraan, yaitu tituler. Tajuk kita adalah bukan sebentar, lari-lari dia ya.
bukan Islam tituler. Ya, bukan Islam tituler. Berapa lama tuh? Waduh, mungkin bisa 1 jam lebih nih nanti ya. Tituler dulu ya. Aku kutip tituler apa adanya supaya persepsi kamu itu tetap original seperti aku dapatkan ya. Begini. Tituler adalah suatu gelar atau pangkat yang diberikan kepada seseorang yang dibutuhkan yang untuk keperluan-keperluan bersifat sementara yang diterima dalam rangka melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar pangkat yang diberikan. Aku ini tidak ngomongin yang lain tuh ya terserah, itu rezeki dia dapat gelar tituler ya kita. Kalau ada orang senang, saudara kita senang ya kita ikut senang gitu aja. Ya. Gitu aja. Jadi kita tidak ke sana bicaranya, tapi ke sini. Ya. Kalau definisi ini kita pakai ya, maka ada sosok yang seharusnya dan dia amat sangat pantas mendapat gelar tituler. Ya, kita agak menyimpang ini ya. Padahal kita teologis tapi kita bicara tentang politis sedikit ya. Tapi ini politik negara. Yang aku meskipun aku belum ketemu dia, tidak perlu ketemu dia, tapi aku merasakan dia saudaraku sebangsa. Dia Katolik. Apakah dia menjadi mu'alaf? Aku belum tahu karena pernah tersiar begitu. Ya. Tapi terlepas dia mu'alaf atau dia tetap Katolik, itu sesuatu yang harus kita hormati sebagai hak pilihannya tentang agama. Ya. Jadi perspektifku itu yang perspektif sebagai saudara sebangsa aja. Ya. Maka kalau gelar tituler ini seperti yang disebutkan itu, ada sosok yang sangat pantas dan seharusnya dari dulu dia dapat gelar itu. Ya. Cuman setauku nih, dia dapat gelar memang bintang Mahaputra, terus bintang apa-apa gitu, dia dapat gelar. Tapi kok aku belum pernah dengar dia dapat pangkat tituler atau gelar tituler. Aku belum dengar. Nah, kalau aku salah, kalian sudah dengar dan aku belum sempat copy, tolong aku diluruskan. Artinya infoku itu kurang lengkap tentang sosok ini. Gitu. Ya. Kita bicara dulu tentang negara kita. Ya. Negara kita itu sebetulnya korban permainan dari kekuatan dua adidaya saat itu. Ada Amerika, ya, pengusung demokrasinya, ada Uni Soviet, pengusung komunisnya. Jadi demokratis versus komunis. Ya. Itu pertama, kamu tahu. Yang kedua, yang disebut Indonesia itu memang secara hukum internasional itu adalah daerah yang dijajah Belanda. Ya. Tapi kita tahu Timor itu tidak pernah dijajah Belanda. Artinya kalau kita pakai parameter itu, Timor itu bukan bagian dari Indonesia. Ya. Oke. Amerika tidak mau repot-repot. Ya. Untuk menangani bagaimana Timor ini kelaknya. Akan jatuhkah ke tangan komunis yang betul berkiblat ke, lagi-lagi kita ngomong kiblat kan? Kiblatnya ke Uni Soviet atau tetap ke Amerika. Mereka tidak mau repot-repot. Maka cara yang dipakai Indonesia. Disorong, didorong, ambil itu. Karena mereka tahu Indonesia tidak berpaham komunis politik negaranya. Akhirnya diambil kan? Diambil. Oke. Padahal itu bukan wilayah yang ada dalam jajahan atau atau bekas jajahan Belanda. Artinya kalau parameter itu ya kita mengambil negara orang. Kan Timur tidak pernah dijajah Belanda. Portugis dia ya. Oke. Akhirnya diambil ya. Ya, selama itu menjadi integrasi, makanya integral ya. Ya dibangun dengan segala infrastrukturnya, artinya
Biaya Indonesia yang digelontorkan ke sana itu ya nggak main-main untuk pembangunan. Itu di zaman Pak Harto, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Ya. Kemudian era perpolitikan bergulir berubah karena kekuasaan itu kalau kita lihat ya. Kekuasaan itu kalau sudah 30-40 tahun tuh harus hati-hati. Nggak tahu karena apa ya. Kanjeng Nabi itu juga jadi nabi itu 40 tahun. Orang barat mengcopy paste, maka orang barat membuat sebuah jargon ya. Sebuah kata-kata mutiara gitu, life begin at 40. Kehidupan itu dimulai pada usia 40. Bagus ya. Life begin at 40. Kanjeng Nabi itu usia 40. Peristiwa Ghairah, studi Quran lulus, lewat bimbingan Jibril akhirnya diwisuda menjadi rasul untuk kita semua. Ya. Nah, kembali ke kekuasaan. Rata-rata kekuasaan itu usianya 30-40. Artinya kalau sudah usia 30 atau masuk lagi lebih-lebih ke 40, itu si penguasa itu lebih baik dia mundur teratur, itu lebih bagus, lebih indah menutup kekuasaannya daripada diturunkan. Ya. Daripada diturunkan. Dan kalau pakai kultur Jawa, seorang penguasa itu kalau istrinya sudah meninggal, itu juga tanda-tanda akan berakhirnya kekuasaan. Nah, Pak Harto itu kan sekitar 30-an. Ya. Menjabat menjadi presiden di negeri kita, dan Ibu Tin kan sudah wafat lebih dahulu kan. Nah, ini yang tidak dibaca oleh beliaunya, atau beliaunya, karena beliaunya kan pemahaman Jawanya juga cukup tinggi. Beliaunya sebetulnya membaca, tapi pembisik-pembisik yang diuntungkan dengan kekuasaan beliau terus mendorong itu bukan kajian kita lah ya. Tetapi akhirnya kita tahu dengan gerakan 98 ya, dan akhirnya reformasi seperti itu. Dan ini yang membuat aku kadang-kadang pingin ketemu dengan Mas RG. Mas RG itu kan termasuk tokoh 98. Aku mau tanya, dengan kondisi seperti ini apa komentar Anda? Anda mempelopori reformasi, tentunya kan berharap Indonesia akan lebih baik. Dengan kenyataan keindonesiaan kita yang sekarang ini, bagaimana? Aku belum pernah dengar apa pendapat dia tentang itu. Seharusnya kalau dia objektif, dan harus berani objektif dong. Yang menyesal. Dulu kan kerangka berpikirnya, pijakannya kan korupsi. Nah, ternyata setelah reformasi, apakah korupsi semakin terkendali atau semakin tak terkendali? Aku masih ingat itu Profesor Dr. Rias Rasid, pakar otonomi daerah dari Sulawesi mana itu ya. Sebelum seperti ini, beliaunya sudah mengatakan kalau nanti sistem pemerintahnya seperti yang sekarang ini, akan ada raja-raja kecil, dan korupsi itu tidak hanya di tingkat pusat, tapi akan menjalar sampai ke daerah. Ternyata benar, subhanallah tuh orang. Yang ada jenggotnya kecil gini ya. Ya, pemahaman agamanya juga bagus, pemahaman kenegaraannya juga bagus, tapi yang nggak pernah diangkat jadi menteri. Ya, kalau sahabatku bilang, memang orang baik ya begitu nasibnya ya. Ketika kecerdasan dan kebaikan tidak juga dihargai. Ternyata sekarang terbukti kan, korupsi itu mulai level dari wali kota, bupati, terus gubernur, naik-naik terus. Kalau dulu kan hanya di pusat, ya. Makanya kalau ketemu dengan Mas RG, aku mau tanya, komentarnya apa? Apa komentar Anda? Seandainya Anda itu diberi hak oleh Allah untuk bisa membalikkan jarum jam, apakah Anda ingin kembali lagi ke masa era-era kemesraan dengan Pak Harto? Karena publik mengatakan itu di Lampung itu lebih dulu. Supir-supir truk, siapa yang nyuruh mereka? Kan nggak ada spontanitas. Karena mereka bisa merasakan bedanya. Apa? Enak zamanku toh. Itu kan satir yang menggugah kita. Akhirnya kita seperti sekarang ini. Karena bagaimanapun harus kita akui, dulu kita masih disegani.
Ya. Oke, bergulir 98 ya, akhirnya kita tahu masuklah Pak Habibie. Dan ini satu-satunya yang aku sangat sesalkan dari Pak Habibie. Meskipun aku juga ada hal-hal yang aku setuju dari Pak Habibie ya, kebebasan pers dan kehebatan beliau. Beliau bukan seorang ekonom, tapi beliau ketika memegang pemerintahan dolar langsung turun. Belum ada yang sehebat beliau tentang menurunkan dolar. Saya mau tahu, gue mau tahu. Cuman karena dia kan teknokrat, bukan politisi. Ketika mau nyalon lagi, dijegal dan artinya nggak jadi. Seharusnya kan kita mendorong beliau untuk jadi, meskipun dia bukan orang politik. Karena untuk kebaikan kita bersama, seharusnya kan begitu. Dan coba kalau kita bicara, ya siapa sebetulnya pengganti-pengganti pasca almarhum Pak Harto yang bisa dikatakan sedikit lumayan? Nggak ada lainnya Habibie. Ya, ekonomi dolar langsung turun. Cuman yang jadi masalah, dia kebablasan memberikan jejak pendapat di Timur Timur. Ini sudah aku tulis di Facebookku, kalau kamu mau cari di sana, tulisannya panjang, uraiannya panjang di sana. Ya. Itu yang keliru. Karena apa? Kita itu dalam tanda kutip dikerjai. Karena hasilnya sudah pasti bisa dibaca, mereka mesti lepas kalau dibikinkan jejak pendapat. Dan ternyata lepas. Karena apa? Coba. Meskipun ada di sana lembaga LSM-nya si Jimmy Carter, ya. Kan ikut turun ke sana. Tapi itu kan sudah di skenario. Artinya apa? Kita tahu kalau ini diadakan jejak pendapat pasti lepas. Dan benar lepas kan? Kenapa Amerika beda? Kalau dulu kita disuruh ambil itu. Tapi sekarang, ayo lepaskan. Kenapa? Karena Uni Soviet telah runtuh. Kiblat komunis telah runtuh. Nggak ada lagi ancaman. Ngapain juga dijaga? Ayo kembalikan. Kan begitu. Nah, aku dulu berharap peristiwa Timur Timur itu akan seperti Quebec. Quebec itu ada daerah di Kanada sana, dia memisahkan diri. Dan ya sudah, Kanada bilang, you mau pisah ya sudah, pisah nggak apa-apa. Pisah baik-baik, pisah ya. Setelah pisah, mereka ngajak rujuk kembali. Setelah tahu rasanya berpisah ternyata nggak enak ya, rujuk kembali. Akhirnya kembali lagi. Nah, aku harap dulu itu Timur Timur akan seperti itu. Setelah mereka berpisah ternyata nggak enak, bagaimana mengatur ekonomi, ya politik, apalagi pembangunan yang begitu ribet, khususnya ekonomi ya. Sudahlah kita kembali lagi. Harapanku seperti itu. Terulang kembali. Kalau di Kanada ada Quebec, di kita ini ada Timur Timur. Tetapi ternyata tidak. Karena apa? Bagaimana mereka mau kembali ke kita karena kondisi kita juga masih sekarang seperti ini? Ya. Oke. Terlepas dari itu, ya, ada sosok yang aku merasa menjadi bagian saudara dari dia, ya, yang menurutku seharusnya dia dapat tituler, tapi kok enggak, meskipun dia bintang jasa, bintang ini dia dapat ya. Siapa dia? Dia adalah sosok saudaraku Yuriko Guterres. Dia yang turun di lapangan, yang pro terhadap integrasi. Meskipun akhirnya jejak pendapat kalah, ya harus keluar. Nah, seharusnya Yuriko Guterres itu dapat tituler sejak dulu. Ya, kenapa baru sekarang ada orang dapat tituler? Tapi ya enggak apa-apa, kan sudah bilang itu rezeki dia ya, kita ikut senang aja lah. Aku hanya menduduk perkarakan masalahnya secara benar. Dan aku seperti tadi di awal, kalau seandainya ternyata Yuriko memang sudah dapat tituler karena aku yang belum dengar, ya mohon dipersori ya. Tapi sejauh yang aku tahu, aku belum pernah dengar dia dapat gelar tituler. Kan seharusnya kan orang dapat tituler atau dapat honoris causa itu kan ada syarat-syaratnya kan. Nggak ujuk-ujuk orang kamu tak kasih gelar honoris causa doktor atau apa, kan enggak begitu. Begitu juga tituler kan harus ada perhitungan-perhitungannya. Sebab apa, karena apa kan gitu harus ada. Nah, menurut aku sih ya,
Kalian nggak setuju nggak apa-apa. Seharusnya Yuriko Guterres itu sejak dulu dapat gelar tituler, gitu. Ya, dapat gelar tituler. Itu yang aku maksud. Nah, sekarang kita masuk ke teologisnya. Tadi politis, sekarang teologis. Ya, sudah 1 jam. Ya, ternyata benar 1 jam. Ya, kita itu, ya, melihat apa definisi tituler. Ya. Jadi tituler ini intinya ya dia bersifat sementara. Sementara. Dan itu bisa dicabut gelar itu sementara. Ya. Atau kalau nggak dicabut juga ya bisa tentunya. Ya, lihat-lihat kepentingannya sementara. Nah, aku mengajukan tajuk untuk kalian semua, jangan menjadi Islam tituler. Jangan menjadi Islam tituler. Maka jadilah Islam yang kafah. Ya. Jadi begini ceritanya, behind screen-nya gini, ya. Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya yang berasal dari Yahudi, Bani Nadir ya di Madinah itu, meskipun sudah memeluk Islam, ya mereka masih terpengaruh oleh norma-norma Yahudi ya, masih romantismenya masih ada ya. Contohnya itu ya penghormatan terhadap Sabat ya, hari Sabtu, dan keharaman daging onta. Setelah diislamkan onta itu tidak diharamkan lagi ya. Maka turunlah ayat ini ya. Jadi sikap yang apa ya? Yang setengah-setengah gitu ya. Yang sementara, yang tituler itu tidak boleh dalam Islam. Maka turunlah ayat ini gitu ya. Itu ada di surat, sebentar deh, bukakan surat Al-Baqarah deh. Surat Al-Baqarah ya 208. Ini ya, Al-Baqarah 208. Tidak boleh kita tituler. Sementara kita tidak boleh. Ya. Jadi kita harus totalitas, harus kafah. Apa kafah itu? Ya aku cari-cari yang paling tepat. Kafah itu ya sebetulnya menyeluruh dia, menyeluruh, ya, menyeluruh. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas, ya, tidak tituler tapi totalitas. Tidak sementara tapi selamanya itu boleh bahasa Inggrisnya forever ya, forever ya. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi diksi kafah ya itu totalitas, keseluruhan ya. Seperti aku pernah ajarkan ke kalian tentang sholawat. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad kan. Hai orang-orang Islam, bersolawatlah kamu kepada Kanjeng Nabimu dan berislamlah seislam-islamnya. Bersolawat itu apa? Mendukung, bukan berdoa kok. Solawat kok berdoa. Makanya kalau ada teman-teman Kristen terus ngajukan itu sama aku, sudahlah, coba tanyakan sama yang lainnya, jangan sama aku. Ya, itu kok Allah kok berdoa gimana itu ya? Sudah tanya sama yang sana aja, jangan sama gue. Atau lu mau belajar tentang sholawat sama gue ajarin bahwa sholawat itu mendukung. Jadi Allah ya dan malaikatnya mendukung. Apa yang didukung? Perjuangan Kanjeng Nabi. Dalam apa? Dalam rangka dakwah menyampaikan Islam. Nah, kita sebagai pengikutnya juga diperintahkan mendukung Kanjeng Nabi. Dan berislamlah engkau, kita, seislam-islamnya. Nah, kafah itu mungkin seislam-islamnya. Meskipun bisa keseluruhan, ya, bisa forever, ya. Mungkin dengan perspektif budaya kita itu seislam-islamnya itu. Ya, cuman di sini ada yang aku belum mengerti. Di situ sebetulnya tidak ada diksi Islam.
Definisi Islam itu dari asilmi, diterjemahkan Islam. Makanya kan kita juga lagi mencari ini, apa itu din, apa itu milah. Sementara kalau guru Al-Quran pun tidak mau disebut Islam itu agama. Bukan, Islam itu bukan agama. Apa Gus? Islam itu din. Aduh, repot lagi. Jadi bagi guru Al-Quran itu dinul Islam, agama Islam bukan, dinul Islam. Ya. Nah, ini dia pakai silmi, asilmi ya. Cuman kalau kita lihat konteksnya, behind screen-nya, memang ya tepat kalau diterjemahkan Islam. Artinya kamu itu kalau mau masuk Islam, ya wes Islam-Islamnya totalitas. Jangan setengah-setengah, jangan sementara atau tituler. Kalau kita lihat dengan konteksnya, itu benar diterjemahkan Islam. Cuman aku mungkin kemampuanku sorobnya baik, nahunya juga. Kenapa kok? Tapi yang ditulis kok asilmi gitu ya. Oke, itu hal lain yang mungkin kamu bisa cari informasi lain, nanti kalau sudah ketemu aku kasih tahu. Ya. Karena di situ bukan Islam tapi silmi ya. Oke. Nah di sini yang aku mau tekankan sebagai ending kajian di Mampir Ngombe kali ini. Kalau kita sudah Islam itu jangan temporer. Ya. Jangan temporer, tapi forever, selamanya. Jangan tituler. Ya. Kalau kita lihat tituler itu kan dia sementara. Jangan. Dimanapun kita tetap Islam. Temanku aku kalau habis sholat gitu ya, ngobrol sama temanku, semoga Allah merahmati, tidur panjang, kan sudah meninggal. Namanya itu Hilmi Mahri. Memang keturunan Arab ya, Mahri ya, Hilmi Mahri. Tapi orangnya baik sekali. Ini kira itu pernah dibeliin sepatu nih. Dia bilang begini, coba kamu renungkan. Ya. Sebetulnya ukuran kesolehan itu bukan di masjid loh. Karena apa? Kalau di masjid orang soleh semua, ya sudah pantas orang di masjid kok. Itu loh. Kalau ada orang soleh, baik, tapi di mana? Ketika di dalam masjid doang, sementara, tituler, tapi di tempat kerja, entah itu dia di pasar, entah itu dia di kantor, sudah tidak lagi nilai-nilai Islam itu dibawa. Itu kan bajingan namanya. Maka ya kalau orang naik haji itu sebetulnya ukuran keberhasilannya bukan ketika di Makkah Madinah loh ya. Ketika dia sudah pulang, baru nanti kita lihat apakah interaksinya dengan sosial itu lebih baik ya, dengan vertikal dengan Allah juga lebih baik atau tidak. Baru di sana kita bisa, oh ini mabrur ini gitu. Ya, bukan ketika di sana. Begitu juga kalau kita disebut soleh, baik ya, tapi di dalam masjid ya sudah wajar. Namanya kamu di dalam masjid. Coba kamu kalau dilepas di kantormu, mungkin kamu itu karyawan ya, tiba-tiba kamu harus tanda tangan yang seharusnya 10 miliar itu kamu tanda tangani, tapi kamu lirik, loh kok ini kok ada sisa 5 miliar. Diambil haram, nggak diambil sayang gitu ya. Terus tanda tanganmu itu kamu rubah nggak nominalnya. Begitu juga kalau kamu di pasar, kamu dagang barang bagus, barang jelek, wah ini gimana ini? Kalau gue kagak campur, nanti yang bagus aja yang laku, yang jelek kagak laku. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh bahwa Islam itu harusnya itu dia menjadi forever, ya, tidak sementara titular atau tidak kondisional, ya, di tempat-tempat tertentu saja. Ya, ya. Nah, tadi tentang pasar, tentang kantor itu kan hanya contoh. Tentunya di tempat lain, di tempat lain. Kalau kamu setia di rumah, kamu setia sama istrimu, ya wajar saja orang di rumah. Coba kalau kamu pergi tugas kantor, biasa kan tugas kantor begitu kan?
dikasih dana penginapan kan, dikasih akomodasi perhotelan kan. Tiba-tiba di hotel kamu habis meeting, malam-malam datang itu si jablay-jablay itu, lonte-lonte itu, begengek terus ngajak kamu. Sementara kamu uang sakumu tebal dikasih dari kantor. Kamu tetap setia nggak terhadap wanita, terhadap istri yang melahirkan dan membesarkan anak-anakmu? Jadi ukuran kesetiaan tuh sebetulnya begitu itu. Jangan di rumah. Karena di rumah yang mesti wae setia. Jadi yang seperti itu coba kita pikirkan bareng. Begitu juga soleh itu, Islam itu ya berusaha seluruhnya. Kan sering ya, sering. Aku kadang-kadang berpikir ini gimana sih ini orang. Cuman aku tak tahan dulu selama aku bisa nahan. Kalau enggak ya tak seret sama aku. Mesti kan sering ngomong, sudah jangan bawa-bawa agama. Loh. Sudah ini masalah politik ini jangan bawa agama. Loh, gimana sih? Sudah ini masalah bisnis ini jangan bawa agama. Loh. Islam nggak boleh begitu, bos. Islam itu tidak sekuler. Justru Islam itu dibawa kemana-mana. Entah dia berpolitik, entah dia itu berbisnis, Islam harus dibawa. Karena Islam itu nanti akan menjadi rule of the game yang mengawal permainan dalam berbisnis dan berpolitik itu. Sekarang kan kita banding, misalkan pas meeting, pas rapat, apa? Sudah Islam jangan bawa agama. Heran gue. Ya itulah, semua itu bisa terjadi karena hasil pendidikan. Sementara kita prihatin sekarang anak-anak kita ya lebih banyak. Ya, kalau zamanku dulu itu sering disuruh budalo berangkat ke Langgar itu ngaji. Kalau sekarang anak-anak megang HP main game. Gerah itu dia nggak tahu. Kamu sudah cari gurumu belum? Carilah kapan belajar supaya kamu pintar baca Al-Quran, ngerti artinya gitu. Ya, oke sampai di sini dulu teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya ya. Semoga kita bisa menjadi yang forever ya, yang dimanapun dan kapanpun tetap Islam ya. Jadi tidak tituler ya, tidak menurut kebutuhan. Pada saat butuh dia diambil, kasih pangkat tituler. Nanti kalau nggak butuh sudah ditinggal enggak begitu ya. Kita menjadi Islam yang bukan tituler. Semoga ini bisa dipahami menjadi ya muhasabah anggraito kita bersama ya. Oke. Jaga ya Allah, jaga Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Tentunya kita mengharapkan sebuah keberuntungan ada pada kita ya, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.